Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Amalia Saleha dengan stambuk F1G1180006. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari sistem waktu nyata. Di sini saya mengambil materi kompresi data, di mana kompresi data adalah sebuah teknik pada ilmu komputer untuk mengecilkan ukuran data. Banyak orang juga menyebut hal ini dengan memapatkan data. Jadi, data yang ada dipapatkan menjadi lebih kecil dari ukuran sebenarnya dengan tujuan untuk menghemat ruang penyimpanan. Apabila kompresi data dilakukan, otomatis kita hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang lebih kecil. Selain dinilai lebih efisien, kompresi data juga mempercepat waktu pertukaran data. Contoh yang paling sering dijumpai adalah menyingkat kata-kata umum yang sering digunakan seperti yang menjadi YG. Kompresi data dianggap satu hal yang penting karena selain mempercepat proses pertukaran data, juga mengecilkan kebutuhan bandwidth. Kompresi data bahkan tidak hanya berlaku untuk teks saja, melainkan pada gambar, audio, dan juga video. Kompresi data terbagi menjadi dua jenis, yaitu lossless data compression dan lossy data compression. Lossless data compression. Lossless data compression adalah teknik kompresi data di mana data kompresi dapat dikompres kembali. Selain itu, hasil kompresi data yang dihasilkan sama persis seperti data asli sebelum dilakukan kompresi. Contoh dari lossless data compression adalah zip, rar, dan 7zip. Pemakaian lossless data compression biasanya untuk akurasi data yang sangat penting seperti data teks, data program, dan image. Metode lossless adalah suatu metode pemampatan data tanpa menghilangkan data yang dimilikinya. Proses kompresi dapat dilakukan dengan mengganti suatu data dengan kode yang berukuran lebih ringkas. Data yang telah diganti dapat dikembalikan dengan ukuran dan struktur yang sama persis dengan data asli melalui proses dekompresi. Teknik ini bersifat dua arah, karena untuk membaca data yang telah terkompres diperlukan proses dekompresi. Berbeda dengan algoritma lossy, file hasil kompresi dengan metode lossless dapat dibaca tanpa kompresi, sehingga tidak mungkin file yang terkompres oleh algoritma kompresi A dapat dikompres dengan algoritma dekompres B. Tujuan utama dari metode lossless adalah menghasilkan file yang kecil namun tanpa sedikit pun mengurangi kualitas data. Contoh teknik kompresi lossless diantaranya yang pertama, Huffman. Algoritma Huffman menggunakan prinsip pengkodean yang mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter atau simbol dikodekan hanya dengan rangkaian beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul dikodekan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Yang kedua, Lempel-Zipf-Welch atau LZW adalah algoritma kompresi lossless yang dirancang untuk cepat dalam implementasi tetapi biasanya tidak optimal karena hanya melakukan analisis terbatas pada data. Algoritma ini melakukan kompresi dengan menggunakan dictionary, di mana fragmen-fragmen teks digantikan dengan indeks yang diperoleh dari sebuah kamus. Yang ketiga yaitu algoritma run length, digunakan untuk memapatkan data yang berisi karakter-karakter berulang. Saat karakter yang sama diterima secara berderet lebih dari 3, algoritma ini mengkompres data dalam suatu 3 karakter berderetan. Algoritma run length paling efektif pada file-file grafis, di mana biasanya berisi deretan karakter yang sama. Kemudian lossy data compression. Lossy data compression adalah teknik pemapatan data yang hasilnya tidak sama dengan data aslinya, namun tidak menjadikannya masalah. Teknik lossy data compression ini contohnya adalah MP3, streaming media, JPEG, MPEG, dan WMA. Penggunaan teknik lossy data compression, data ini dinilai lebih efisien dibandingkan dengan lossless data compression. Alasannya yaitu teknik lossy data compression hanya membuang bagian-bagian data yang kurang penting. Oleh sebab itu, data yang dihasilkan masih bisa digunakan meskipun beberapa bagian dari data aslinya ada yang dihilang.
Skema dasar lossy kompresi yaitu yang pertama lossy transform coding. Sampel suara atau gambar yang diambil dipotong ke segmen kecil diubah menjadi ruang basis yang baru dan kuantisasi hasil nilai kuantisasi menjadi entropi coding. Yang kedua yaitu lossy predictive coding. Sebelum dan atau sesudah data di kode digunakan untuk memprediksi sampel suara dan frame picture saat ini. Kesalahan antara data prediksi dan data yang nyata bersama-sama dengan informasi lain digunakan untuk memproduksi prediksi dan kemudian dikuantisasi dan kode. Dalam beberapa sistem, kedua teknik digabungkan dengan mengubah coding yang digunakan untuk mengkompresi kesalahan sinyal yang dihasilkan dari tahap prediksi. Bentuk terkenal dari lossy predictive coding adalah delta modulation. Kemudian keuntungan metode lossy. Yang pertama yaitu dalam beberapa kasus, metode lossy dapat menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan dengan metode lossless yang ada ketika masih memenuhi persyaratan aplikasi. Kemudian yang kedua, metode lossy sering digunakan untuk mengkompresi suara, gambar, dan video karena data tersebut dimaksudkan kepada human interruption di mana pikiran dapat dengan mudah mengisi bagian-bagian yang kosong atau melihat kesalahan masa lalu sangat kecil atau inkonsistensi. Idealnya, lossy adalah kompresi transparan yang dapat diverifikasi dengan teks ABX, sedangkan lossless digunakan untuk mengkompresi data untuk diterima di tujuan dalam kondisi asli seperti dokumen teks. Yang ketiga yaitu lossy akan mengalami generation loss pada data, sedangkan pada lossless tidak terjadi karena data yang hasil dekompresi sama dengan. Itu saja materi yang saya bisa jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.